Ayo silakan duduk di tempat masing-masing. Temannya sudah masuk semua? Masih ada yang di luar? Baik, jika tidak ada, pelajaran akan Ibu mulai ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Silahkan kalian persiapkan buku dan bahan ajar serta perlengkapan tulis-menulis yang kita butuhkan untuk pelajaran pada pagi hari ini. Selain itu, silahkan kalian masukkan ke dalam tas kalian masing-masing ya. Sembari kalian menyiapkan, maka Ibu akan mengabsen. Muhammad Abdillah, Siti Maisaroh, Ahmad Feijir, Palupi Gika Masuroh, Arsita Nurudinia, Berlian Ayu Lestari, Siti Robiul Adawiyah, Bagus Prianto, Ahmad Ramadhani, Wildan Said, Berlian Ayu Lestari, Izzatus Solihah, Kurtua Yuni, Ainun Husna, Nafilah, Imro'atus Solihah, Lu'lu Afifah, Yulis Rahmawati, Halimatul Nadia, Oriza Sarifah. Baik, jadi semua masuk ya, tidak ada yang izin. Nah, baik. Ibu mulai pelajaran pada pagi hari ini. Jadi, pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas materi bab ekosistem. Sebelum Ibu mulai ya, mungkin ada yang tahu nih, apa itu ekosistem? Coba, menurut pengertian kalian. Wah, banyak yang tahu ya, Ibu tunjuk ya. Coba kamu, Feijir. Ya, ekosistem itu merupakan suatu kesatuan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu mungkin lebih singkatnya ya, akan Ibu sempurnakan. Jadi, ekosistem itu merupakan suatu tatanan secara utuh dan menyeluruh antar unsur dalam suatu lingkungan hidup yang saling mempengaruhi, yang mana di dalam ekosistem itu terdiri dari beberapa komponen. Nah, sebelum ke komponen-komponen yang menyusun ekosistem ya, sekarang Ibu tanya, coba yang kalian ketahui, ekosistem itu kan pelajaran kita di SMP disinggung, di SD juga sudah dibahas, mungkin sedikit ya disinggung apa itu ekosistem, mungkin bagian ekosistem kayak lingkungan itu apa, populasi, dan lain-lain. Sekarang coba Ibu tanya, ekosistem itu ada berapa macamnya? Secara umum saja, ada? Ya, ada dua, yaitu apa? Ekosistem alami dan ekosistem buatan. Coba contoh ekosistem alami yang kalian ketahui. Ya, gurun, kemudian savana, kemudian hutan hujan tropis, kemudian sudah sungai, ya lagi laut, ya baik. Selanjutnya, ekosistem buatan. Ekosistem buatan itu contohnya apa? Contohnya kolam, kemudian sawah, ada lagi? Sudah? Jadi ada yang buatan tadi ada kolam, sawah, kemudian ada juga bendungan atau waduk itu juga. Kalau danau, bagaimana dengan danau? Masuk buatan atau alami? Ya, kalau danaunya memang alami ya itu berarti masuk ekosistem alami. Kalau memang sengaja ada yang membuat danau seluas itu, ya berarti itu masuk ke ekosistem buatan. Baik,
Selanjutnya kita bahas ya komponen-komponen dalam yang menyusun suatu ekosistem. Nah, jadi dalam suatu ekosistem itu ibaratkan kelas ini. Kelas ini merupakan suatu ekosistem. Nah, masuk ke ekosistem apa ini? Ekosistem buatan atau alami? Buatan, ya boleh lah. Jadi, ya bukan boleh, maaf. Jadi memang ekosistem buatan ya, kita ibaratkan seperti itu. Jadi yang disebut dengan komponen itu apa? Komponen. Nah, komponen itu merupakan ya kalian beserta benda-benda kalian yang saling berinteraksi. Interaksi itu maksudnya yang kalian gunakan, yang kalian manfaatkan, yang kalian gunakan di dalam ruangan ini. Jadi komponen itu terdiri dari, kalau komponen itu terdiri dari berapa yang kalian ketahui? Coba. Sebelumnya materi ini sudah dibaca, ada yang sudah baca materi ini di rumahnya? Iya, tidak apa-apa. Yang belum baca ya mari kita bahas di kelas ya. Jadi komponen ekosistem itu tersusun atas komponen abiotik dan biotik. Coba sekarang ibu tanya, kalian pasti sudah pernah menyinggung ini ya sebelumnya di SMP atau mungkin SD-nya sudah ada yang membahas. Jadi apa itu komponen abiotik? Komponen yang terdiri dari apa? Benda tak hidup. Kemudian kalau biotik, benda hidup. Semua sekelas sepakat dengan pendapat dari Fekir? Tidak ada yang ingin menambahi? Jadi jawaban kalian benar, hanya kurang tepat sedikit. Jadi mungkin itu istilah atau pengertian yang kalian kenal atau kalian ketahui ketika kalian duduk di bangku SMP ya. Nah sekarang kan kalian sudah naik nih ke jenjang SMA. Nah harusnya kalian bisa memberikan jawaban yang lebih spesifik lagi, yang lebih jelas kalau ada yang tanya. Nah benda tak hidup kemudian mayat seperti itu. Terus apa dong benda tak hidup ini? Nah kan masih kurang jelas. Jadi di sini ibu akan memberitahu yang lebih jelasnya apa itu komponen abiotik dan apa itu komponen biotik. Jadi komponen abiotik itu merupakan seluruh komponen baik fisik maupun kimiawi yang terdapat pada suatu lingkungan, suatu ekosistem, baik dia berlaku sebagai medium maupun substrat, yang mana dia berfungsi atau dia dibutuhkan di lingkungan tersebut. Nah, sedangkan komponen biotik itu merupakan seluruh unsur makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, baik hewan, tumbuhan, manusia. Coba sekarang kalau cahaya itu termasuk komponen apa? Abiotik. Kemudian lumut yang menempel pada batu itu termasuk komponen apa? Biotik? Yakin? Ya, komponen biotik. Nah, berbicara mengenai komponen biotik ini, komponen biotik itu masih dibagi lagi ya, dibagi menjadi, ada yang tahu? Jadi komponen biotik itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Nah, kalau ibu menyebutkan seperti itu kalian paham kan? Coba apa itu autotrof? Makhluk hidup yang bisa memasak makanannya sendiri. Iya benar, memasak makanannya sendiri. Jadi kalau manusia itu termasuk autotrof atau heterotrof? Kan manusia juga bisa masak makanannya sendiri. Autotrof atau heterotrof? Kenapa autotrof? Kan tadi katanya autotrof itu yang bisa masak makanannya sendiri. Manusia bisa masak makanannya sendiri. Ya, jadi ibu sempurnakan ya jawaban kalian. Jadi
komponen atau makhluk hidup autotrof itu merupakan makhluk hidup yang baik dia uniseluler maupun multiseluler, yang mana ia mampu yang mana ia memiliki klorofil sehingga ia mampu memproduksi nutrisi untuk tubuhnya sendiri. Nah, sedangkan makhluk hidup heterotrof itu makhluk hidup yang masih membutuhkan unsur-unsur organik dari makhluk hidup atau dari benda-benda yang lain seperti itu. Jadi kalau seperti manusia itu termasuk ke heterotrof. Memang manusia itu bisa memasak makanannya sendiri, tapi untuk memasak makanannya sendiri kan manusia juga masih butuh bahan-bahan organik dari tumbuhan maupun hewan gitu. Nah, sedangkan yang termasuk pada organisme autotrof itu yaitu tumbuhan, karena tumbuhan itu memiliki klorofil. Klorofil itu berfungsi untuk jadi untuk proses fotosintesis. Kan tumbuhan tidak maksudnya tumbuhan kan tidak butuh daging dari hewan, dari manusia, tidak butuh unsur dari kita kan untuk bisa memenuhi kebutuhan nutrisi di dalam tubuhnya sendiri. Itu ya, baik. Oh iya, Ibu lupa ya, belum menuliskan judul materi kita hari ini. Ekosistem. Nah, tadi itu kan kita sudah membahas mengenai pengertian ekosistem. Kemudian apa lagi? Komponen ternyusun dalam suatu ekosistem. Tapi itu komponen secara umum ya, maksudnya ya memang itu tadi komponen-komponennya. Kemudian sekarang Ibu akan memberikan kalian suatu permainan. Bukan permainan sih, lebih tepatnya tugas. Tapi tugasnya tidak monoton gitu. Jadi ada sedikit inovasi. Di sini Ibu ingin melatih interaksi dan kerjasama antar teman, kemudian sikap sosial kalian dengan teman kalian, seperti itu. Di sini Ibu sudah memegang 2 buah kertas, yang mana yang kertas warna biru ini bernama kartu take and give. Kemudian untuk yang kertas yang putih ini merupakan kertas yang berisi sub materi yang harus kalian pelajari tiap individu, yang harus kalian kuasai, kalian pahami. Kemudian, nah, nama permainan ini nanti kita beri nama take and give ya. Jadi nanti Ibu akan membagikan 2 kertas ini pada masing-masing dari kalian. Kemudian nanti pada kertas biru ini silahkan kalian tulis nama kalian, kemudian sub materi yang kalian sub materi kalian. Kan nanti Ibu akan membagikan kertas materi ini. Nah, di masing-masing kertas ini tuh materinya berbeda-beda, temanya yang sama, cuma nanti yang dibahas itu berbeda-beda. Seperti contohnya nanti ada yang bahas tentang interaksi antar makhluk hidup, kemudian ada yang bahas mengenai komponen makhluk hidup atau dampak dari kerusakan ekosistem atau kerusakan lingkungan, seperti itu. Nah, jadi nanti silahkan masing-masing dari kalian pada kartu yang berwarna biru ini nanti kalian tulis ya nama kalian, kemudian materi yang kalian terima, kemudian nama teman yang menerima materi yang kalian jelaskan. Seumpama Ibu ambil contoh ya. Seumpama di sini Pak Lupi. Nah, Pak Lupi mendapatkan materi mengenai interaksi antar makhluk hidup kebagian di netralisme. Nah, jadi nanti Pak Lupi silakan pahami secercah kertas ini, disecari kertas ini, Pak Lupi pahami apa itu netralisme, kemudian contohnya apa saja, Pak Lupi hafalkan ya.
Jadi kalau orang paham itu pastinya hafal. Nanti silakan Pak Lutfi jelaskan kepada teman yang menuju ke Pak Lutfi, atau Pak Lutfi menjelaskan kepada siapa saja, acak, terserah, sebanyak mungkin tidak apa-apa, itu mengenai materi yang Pak Lutfi pahami ini, yaitu tentang netralisme ini. Nah, kemudian nanti silakan Pak Lutfi tuliskan nama Pak Lutfi di sini, kemudian materinya tentang netralisme, kemudian nanti siapa yang menerima, sebabnya yang menerima di sini ada Abdil. Nah, nanti ditulis namanya Abdil sama absennya ya kalau bisa, dan seterusnya sampai masing-masing dari kalian itu mengetahui seluruh materi yang ibu bagikan. Jadi nanti ganti-ganti ya, karena masing-masing anak kan berbeda, jadi nanti kalian bergantian untuk menjelaskan kepada masing-masing teman. Jika di sini nanti kita akan membahas mengenai interaksi antar makhluk hidup, kemudian kerusakan, faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan di suatu ekosistem, penyebabnya, dan nanti kita diskusikan bersama bagaimana solusinya. Seperti itu. Jadi setelah ibu bagikan, nanti silahkan kalian berdiri dari masing-masing bangku kalian, kemudian kalian berpencar, kalian mencari teman kalian bertukar informasi, bertukar pengetahuan, dan saling menjelaskan. Jadi nanti kalian tuh sama-sama paham, karena terkadang siswa itu lebih paham ketika temannya sendiri yang menjelaskan. Benar atau tidak? Iya, maka dari itu ibu juga ingin melatih kekompakan kalian, jiwa sosial kalian di kelas ini, biar gak monoton gitu. Nanti kalian takutnya bosan kemudian ngantuk, iya atau tidak? Karena ya ibu pahami materi biologi itu memang mungkin kebanyakan kita harus menghafal, memahami, mendengarkan, kayak gitu kan membosankan seperti itu. Jadi di sini ibu selingi. Baik, akan ibu bagikan ya kartunya. Jangan ramai ya, jangan ramai. Yang tertib. Belum dimulai loh permainannya. Baik, semuanya sudah menerima? Ada yang belum? Sudah semua ya. Baik. Sebelum dimulai, ada yang ingin ditanyakan mengenai permainan ini? Ada yang ditanyakan? Oh iya, tadi di depan ibu belum menjelaskan ya tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu apa ya? Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini, kita itu akan membahas, kita akan membahas mengenai materi ekosistem. Tapi lebih spesifiknya di sini kita akan membahas mengenai pengertian ekosistem itu apa, kemudian macam-macamnya itu apa saja, kemudian komponen-komponen yang menyusun dalam suatu ekosistem itu juga apa saja, kemudian interaksi yang terjadi di dalam ekosistem itu apa saja, dan kemudian juga apa penyebab dari kerusakan suatu ekosistem. Jadi nanti materi yang kalian terima, yang harus kalian penuhi di dalam yang harus kalian pahami dan kalian catat di kartu biru ini, ya tentang materi-materi tersebut. Jadi nanti jangan sampai dapat materi yang double ya. Maksudnya nanti ada yang sudah mengetahui tentang netralisme, kemudian tanya ke si B, ketemu netralisme lagi, itu jangan. Jadi kalian tuh tanya informasi yang berbeda-beda antar teman. Itu. Ada yang ditanyakan sebelum dimulai? Jika tidak ada, maka ibu beri waktu 10 menit cukup? Ya, silakan ibu beri waktu 10 menit. Kalian begini saja. Ibu beri waktu 5 menit untuk masing-masing dari kalian untuk memahami submateri yang ada di kertas putih ini yang sudah kalian pegang itu.
kalian pahami, benar-benar pahami sampai kalian paham selama 5 menit gini aja, lama-lama. Kemudian setelah itu nanti tidak apa-apa kalian pegang dulu dua kertas ini. Kemudian silakan kalian beranjak dari bangku kalian masing-masing. Ibu beri waktu 10 menit atau 5 menit juga untuk saling berinteraksi. 5 menit juga cukup ya. Jadi ibu beri waktu 5 menit untuk saling bertukar informasi sebanyak mungkin. Kalau memang tidak bisa mendapatkan seluruhnya, tidak apa-apa. Nanti akan ibu jelaskan, ibu singgung secara singkat juga. Atau mungkin kalian nanti bisa bertanya kepada ibu di jam-jam kosong ya. Silahkan kalian bisa dimulai. Baik, silahkan kalian pahami materi di kertas putih ini. Kalian pahami, kalian hafalkan kalau mampu. Mulai dari sekarang. Jika ada yang belum dipahami, silakan tanyakan pada ibu. Baik, sudah 5 menit. Silahkan kalian berdiri dari bangku kalian masing-masing, beranjak, kemudian silahkan keluar dari bangku maksudnya. Silahkan kalian bawa kartu biru ini, kalian cari teman kalian dalam bertukar informasi. Ibu beri waktu 5 menit ya. Silahkan. Baik, sudah 5 menit. Silahkan duduk di tempat masing-masing, jangan lama ya. Silahkan duduk di tempat masing-masing. Silahkan duduk di tempat masing-masing. Kemudian silahkan ketua kelas minta tolong ya, kumpulkan 2 lembar ini, kertas putih dan kertas biru dari masing-masing anak. Kumpulkan pada ibu. Nah, sekarang di tangan ibu sudah ada kertas materi dan kertas biru, tapi ibu hanya butuh kertas biru. Di sini ibu akan mencoba mengevaluasi mengenai pemahaman kalian. Siti Robiul Adawiyah, kebagian materi tentang apa ini? Tentang mutualisme. Coba ibu cek dulu. Mana? Robi. Ya, Robi. Mutualisme itu merupakan apa? Interaksi antar komponen biotik dengan biotik yang saling menguntungkan satu sama lain dalam suatu ekosistem. Ya, benar. Kemudian coba berikan contohnya. Coba ibu berikan pada ibu contohnya itu apa? Bagaimana? Ya, benar. Kemudian Oriza Sativa,
ke bagian materi apa ya? Netralisme ya, netralisme. Coba Liza jelaskan pada Ibu apa itu netralisme. Bagaimana? Ya. Jadi netralisme itu merupakan hubungan antara komponen biotik dengan biotik di suatu ekosistem yang tidak menguntungkan dan juga tidak merugikan. Contohnya ya benar. Selanjutnya mungkin sudah cukup ya karena waktu kita juga terbatas. Baik, Ibu akan coba sedikit evaluasi masing-masing dari kalian. Nanti kalau masih ada yang belum dipahami silahkan temui Ibu di ruang guru ketika jam-jam kosong ya, maksudnya saat istirahat boleh, tapi kalau waktu pelajaran jangan ya. Coba ya Ibu tes bertanya. Di interaksi di suatu ekosistem itu yang berinteraksi itu apa saja? Yang terjadi interaksi antar komponen biotik dengan biotik, kemudian komponen abiotik dengan komponen dengan komponen abiotik dengan biotik. Kemudian kalau contoh dari interaksi antara komponen abiotik dengan biotik itu menghasilkan apa? Ya, bagaimana Cinta? Menghasilkan aliran energi, kemudian daur biokimia. Selanjutnya untuk interaksi yang terjadi antar komponen biotik itu apa saja? Netralisme, kemudian komensalisme, kemudian mutualisme, kemudian predasi, ya, kemudian ada lagi mutualisme, komensalisme, predasi. Sudah? Parasitisme. Ada yang belum dipahami mengenai ke 5 interaksi ini? Coba Ibu tanya contoh dari parasitisme. Itu apa? Interaksi antara benalu dengan pohon pinang. Ya, jadi yang untung di sini siapa? Benalunya. Terus yang dirugikan pohon inangnya. Ibu rasa sudah paham ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Bagaimana tugas? Mungkin setelah ini Ibu beri tugas. Ya, jika tidak ada yang tidak, Ibu rasa cukup ya, semua sudah paham. Jadi untuk pelajaran pada hari ini Ibu akhiri. Ibu mohon maaf apabila terdapat salah sikap maupun perkataan dari Ibu pada kalian, dan Ibu persilahkan pada masing-masing dari kalian untuk bertanya kepada Ibu. Apabila masih terdapat materi yang belum kalian pahami, silakan bertanya pada Ibu di waktu kosong atau waktu senggang istirahat, atau mungkin via chat, WhatsApp. Kan kalian juga sudah masuk menjadi siswa-siswa modern ya. Baik, maka dari itu, karena kalian merasa sudah cukup dan Ibu juga merasa sudah cukup untuk materi pada hari ini, maka Ibu cukupkan pertemuan hari ini sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.